الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Kajian kita di pagi hari ini ingin membahas salah satu masalah yang sebenarnya pernah dibahas, namun penting untuk diingatkan kembali dan dimurajaah, kemudian untuk diamalkan. Namun sebelum memasuki masalah yang dimaksud, ada dua masalah ingin ana ingatkan juga. Yang pertama adalah banyak pertanyaan ikhwan tentang kaifiyah qunut al-witir. Apakah sebelum ataukah sesudah ruku? Ini yang pertama. Pernah dibahas di majelis ini secara luas dari salah satu tulisan atau beberapa fatwa ulama, yang kesimpulannya boleh setelah ruku dan boleh sebelum ruku. Bahkan ahadits dan athar yang menunjukkan bahwa kunut dilakukan sebelum ruku itu lebih kuat secara sanad dan lebih jelas secara matan, sebagaimana pernah dibahas insyaallah pada i'tikaf 2 tahun yang lalu. Pada i'tikaf 2 tahun yang lalu di masjid ini. Kemudian yang kedua, kaifiyah terkait qunutul witir, apakah boleh ditambah dengan doa-doa selain dari doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang mengatakan allamani jaddi du'aan aquluhu fil qunutul witir. Telah diajarkan kepadaku oleh kakekku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah doa yang aku ucapkan di qunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhir ad-du'a, sampai selesai. Bolehkah ditambah lebih dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama menyatakan boleh dengan syarat. Yang pertama, tidak berlebihan hingga memakan waktu yang panjang, sebagaimana difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dan juga Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa kibar ulama tersebut menanggapi beberapa a'immatul masajid di mamlakah yang berlebihan. Beberapa imam masjid yang menambah doa kunut dalam waktu yang cukup panjang. Ini yang pertama. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Syarat kedua, bahwa doa al-kunut tidak dibaca seperti dibacanya Al-Quran bi ahkam at-tajwid. Ada gunnah, ada mad dan yang lainnya. Tidak demikian. Ini Al-Lajnah menegaskan dengan keras masalah ini. La yushabbah, enggak boleh disamakan.
membaca doa seperti membaca Al-Quran. Tidak boleh dengan an-naghmah, tughanna ad-du'a kama yughanna Al-Quran. Tidak boleh doa itu dilakukan seperti dilakukannya Al-Quran. Kalau Al-Quran memang ma'mur bihi. Rasulullah menyatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak mengindahkan, tidak melakukan, melantunkan bacaan Al-Qur'annya. Dan ahadits lainnya yang menjelaskan tentang syariat disyariatkannya untuk memperindah bacaan Al-Qur'an. Doa tidak demikian. Tidak dengan ahkam tajwid, tidak pula dilakukan. Ini fatwa lajnah Ibn Baz dan yang lainnya dari ulama. Jadi ana berharap teman-teman bisa mengetahui beberapa fatwa ini. Kemudian sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak ditambah dari al-warid, dari doa yang memang telah diajarkan. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengingatkan dan menjawab. Sebagian orang mengatakan kita sengaja menambah karena ini waktu yang bagus di sholat tarawih, banyak yang mengaminkan. Kata Syekh, ini ibadah, ada kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi, dan barang siapa yang ingin doa lebih banyak lagi, ada waktu-waktu mustajab. Ada waktu-waktu mustajab di sepertiga malam yang terakhir, bainal adzan wal iqamah, di waktu turunnya hujan, di waktu safar, yaumul jum'ah, ya, akhir yaumul jum'ah, dan seterusnya dari al-awqat al-mustajabah. Ini masalah pertama yang ingin ana ingatkan, sehingga kepada al-a'immah ana berharap untuk ana secara pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua, yaitu al-wuquf ala ma warad. Wuquf ala ma warad, mencukupkan dengan apa yang telah datang dalam sunnah. Rasulullah mengatakan atau disebutkan oleh Hasan, "Allamani jaddi du'a naquluhu fil qunut, fi qunutil witir." Nah, alangkah baiknya kalau mencukupkan dengan itu, sebagaimana fatwa sebagian ulama, antara lain Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang kedua. Masalah kedua ini lebih munculnya karena kurangnya keseriusan dalam beramal, yaitu masalah at-ta'min, ta'min al-ma'mumin, ucapan amin dalam as-salawat al-jahriyah untuk para makmum. Sering ana mendapati di sebelah kanan, di sebelah kiri ana ketika sholat tidak mengaminkan ucapan al-imam. Ada yang sebagiannya karena ngantuk, ada yang sebagiannya karena tasahul. Padahal al-hadits tentang masalah ta'min sangat tegas secara matannya dan kokoh secara sanadnya. Antara lain hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jika imam sudah menyatakan amin, maka aminu, ucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya mencocoki atau tepat bersesuaian dengan ucapan amin para malaikat, berarti para malaikat pun mengaminkan, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu.
Anda melihat talabatul ilm mutakasilin, tidak sedikit jumlah ini, dan masih banyak amalan-amalan lain